Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta sirah dan sejarah Islam, bertemu kembali bersama Maryama Sirah Channel. Banyak peristiwa besar yang terjadi menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di antara peristiwa-peristiwa besar menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa seorang raja dari Habasyah bernama Abrahah yang ingin menghancurkan Baitullah Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan peristiwa ini dalam surat Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kisah ini berawal saat Abrahah berhasil menguasai Yaman. Setelah berhasil menyingkirkan Aryad. Aryad sebenarnya adalah gubernur Yaman di bawah kerajaan Habasyah dan merupakan atasan dari Abrahah. Namun, saat Aryad menguasai Yaman, muncullah keinginan dalam diri Abrahah untuk menguasai Yaman dan menyingkirkan Aryad. Akhirnya, terjadilah duel antara Aryad dan Abrahah hingga akhirnya Abrahah berhasil membunuh Aryad dan mengambil kekuasaan tanah Yaman darinya. Saat berita terbunuhnya Aryad sampai ke telinga Raja Habasyah, ia sangat marah dan bersumpah akan membunuhnya. Mendengar sumpah dari raja tersebut, Abrahah kemudian mencukur rambutnya dan mengisi sebuah kantong kulit dengan tanah Yaman, kemudian mengirimkannya kepada Raja Habasyah. Abrahah menulis surat untuk Raja Habasyah dan dalam surat ia berkata, "Paduka Raja, sesungguhnya Aryad adalah budakmu dan aku juga budakmu. Kami berbeda pendapat dalam memahami perintahmu dan semuanya tetap patuh kepadamu. Namun aku lebih kuat mengurusi persoalan orang-orang Habasyah di Yaman, lebih mantap dan lebih bijak daripada Aryad. Sungguh, aku telah mencukur semua rambutku ketika aku mendengar sumpah Paduka Raja dan mengirimkan kantong kulit berisi tanah Yaman kepadamu agar Paduka Raja meletakkannya di bawah telapak kakinya, agar dengan demikian sumpahnya tidak berlaku terhadap diriku." Setelah membaca surat Abrahah tersebut, Raja Habasyah luluh dan merestuinya dengan mengirim surat balasan kepada Abrahah. "Engkau harus tetap bertahan di Yaman hingga engkau mendapat perintah dariku." Abrahah pun tetap menetap di Yaman dan menjadi gubernur Yaman. Guna menambah senang hati Raja Habasyah, Abrahah membangun sebuah gereja yang sangat megah yang ia beri nama Al-Qulais. Gereja ini juga dimaksudkan oleh Abrahah untuk mengalihkan haji orang-orang Arab loh di Makkah lagi. Abrahah beranggapan jika dia membangun bangunan yang lebih megah dan indah dari Ka'bah, orang-orang akan beralih dari berhaji ke Baitullah menuju gerejanya. Namun, hal itu salah besar. Haji merupakan ibadah agung yang telah Allah perintahkan sejak masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan kepada Ka'bahnya, tapi hal ini merupakan bentuk ketundukan kepada pemilik Ka'bah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alih-alih maksudnya tercapai, justru niat Abrahah membangun gereja untuk mengalihkan haji tersebut mengundang kemarahan orang-orang Arab. Hingga pada puncaknya, seorang Al-Kinani keluar dari rumahnya dengan tujuan ke gereja Abrahah. Sesampainya di sana, Al-Kinani kemudian buang air besar di dalamnya. Ibnu Ishaq berkata, setelah buang air besar di gereja tersebut, Al-Kinani pulang ke negerinya. Peristiwa itu dilaporkan kepada Abrahah. Abrahah kemudian bertanya tentang siapa yang melakukan hal tersebut. Dikatakan kepada Abrahah, pelakunya salah seorang Arab, tepatnya dari warga sekitar Baitullah di Makkah, tempat orang-orang berhaji kepadanya. Karena ia mendengar ucapanmu bahwa engkau akan mengalihkan haji orang-orang Arab ke gerejamu. Orang tersebut naik pitam, kemudian ia buang hajat di gerejamu.
Ini artinya gerejamu itu tidak layak dijadikan tempat haji. Mendengar laporan tersebut, Abraha sangat marah dan bersumpah bahwa ia akan pergi ke Baitullah untuk menghancurkannya. Ia perintahkan pasukannya bersiap-siap. Kemudian ia berangkat ke Makkah dengan mengendari gajah. Ketika mendengar rencana Abraha tersebut, orang-orang Arab menganggap bahwa hal itu sangat berbahaya dan melawan Abraha adalah wajib bagi mereka. Oleh karena itu, banyak tokoh-tokoh dari berbagai kabilah baik di Yaman maupun di tanah Arab mengadakan perlawanan. Namun, apalah daya, kekuatan Abraha dan pasukannya terlalu besar hingga mereka dapat dikalahkan dan menyerah. Setelah mampu meredam perlawanan kabilah-kabilah tersebut, Abraha meneruskan perjalanannya hingga tiba di wilayah Al-Muhammis, yaitu sebuah daerah yang berada dekat dengan Makkah. Abraha kemudian mengutus seorang panglima Habasyah yang bernama Al-Aswad bin Maksud dengan pasukan berkudanya menuju ke Makkah. Al-Aswad kembali dengan membawa harta milik orang-orang Quraisy, termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muthalib yang saat itu menjadi pemimpin Makkah. Abraha kemudian mengutus seorang utusan guna menemui pemimpin Makkah Abdul Muthalib. Abraha berkata kepada utusannya tersebut, "Tanyakan siapa pemimpin dan tokoh negeri ini. Kemudian katakan kepada pemimpin tersebut bahwa sesungguhnya Raja Abraha berkata kepadamu, sesungguhnya kami datang ke tempat kalian tidak dengan maksud memerangi kalian. Kami datang untuk menghancurkan rumah ini, yaitu Ka'bah. Jika kalian tidak menghalangi kami dengan mengumumkan perang melawan kami tidak butuh darah kalian. Sebaliknya, jika pemimpin tersebut bermaksud memerangiku, maka bawa dia kepadaku." Utusan tersebut segera pergi ke Mekah dan menemui Abdul Muthalib. Utusan tersebut kemudian menyampaikan pesan dari Abraha. Mendengar pesan tersebut, Abdul Muthalib kemudian menemui Abraha dengan ditemani sebagian anak-anaknya. Seorang pengawal Abraha menghadap kepadanya dan mengatakan, "Paduka Raja, sesungguhnya pemimpin Quraisy sedang berada di pintumu untuk meminta izin bertemu denganmu. Ia pemilik rombongan dagang Makkah, memberi makanan orang-orang di dataran rendah dan binatang buas di puncak gunung. Izinkan dia masuk agar ia dapat mengutarakan maksudnya kepadamu." Abraha mengizinkan Abdul Muthalib masuk dan menghadap. Abraha berkata kepada Abdul Muthalib melalui penerjemahnya, "Apa keperluanmu?" Kemudian Abdul Muthalib menjawab, "Keperluanku ialah hendaknya Raja Abraha mengembalikan 200 ekor unta yang dirampasnya dariku." Usai penerjemah berkata kepada Abraha tentang maksud Abdul Muthalib yang hanya meminta untanya dikembalikan, Abraha berkata, "Katakan kepadanya, sesungguhnya aku kagum kepadamu ketika aku melihatmu, dan aku tidak mau berbicara banyak kepadamu ketika engkau berkata kepadaku, apakah engkau membicarakan 200 ekor unta yang aku rampas darimu, dan engkau meninggalkan rumah Ka'bah ini yang tiada lain adalah agamamu dan agama nenek moyangmu? Padahal aku datang untuk menghancurkannya dan engkau sedikit pun tidak menyinggungnya." Abdul Muthalib berkata kepada Abraha, "Sesungguhnya aku adalah pemilik unta, dan rumah tersebut mempunyai pemilik yang akan melindunginya." Abraha berkata, "Ia tidak layak menghalangiku." Abdul Muthalib berkata, "Itu terserah antara engkau dengannya, yaitu Allah." Demikianlah jawaban Abdul Muthalib kepada Abraha, membuat semakin marah. Abdul Muthalib yakin bahwa pemilik Ka'bah yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan melindungi Ka'bah tersebut. Abdul Muthalib kembali ke Mekah dan memerintahkan orang-orang Quraisy untuk keluar dari Mekah dan berlindung
di puncak bukit dan lembah-lembah. Abdul Muthalib mengambil rantai pintu Ka'bah, kemudian berdoa kepada Allah dan meminta pertolongannya atas Abrahah-nya. Ya Allah, sesungguhnya seorang hamba telah melindungi pelananya, maka lindungilah rumahmu. Ya Tuhan, salib mereka tidak akan mengalahkanmu besok pagi, karena hanya Engkau yang maha kuat. Jika Engkau membiarkan mereka dari kiblat kami, maka itu karena sesuatu yang telah Engkau inginkan sebelumnya. Esok harinya, Abrahah dan pasukannya bersiap-siap memasuki Mekah untuk menghancurkan Ka'bah dengan menghendari gajahnya yang bernama Mahmud. Ketika Abrahah dan pasukannya telah mengarahkan gajahnya dan pasukannya ke Mekah, tiba-tiba ada seseorang yang bernama Nufail bin Habib al-Khaz'ami membisikkan ke telinga gajah Abrahah, "Duduklah wahai Mahmud, atau pulanglah dengan damai ke tempatmu semula, karena sesungguhnya kamu berada di tanah haram." Gajah Abrahah kemudian duduk dan tidak mau berdiri untuk melanjutkan perjalanan ke arah Makkah. Namun saat gajah itu diarahkan ke arah selain Makkah, gajah itu segera berdiri dan berlari. Saat gajah-gajah tersebut berlari meninggalkan Abrahah, Allah Ta'ala kemudian mengirim untuk Abrahah dan pasukannya burung-burung seperti burung layang-layang dan burung balsam, sejenis burung tiung dari arah laut. Setiap burung membawa 3 batu, 1 batu di paruhnya dan 2 batu di kedua kakinya. Batu-batu tersebut mirip seperti kacang dan adas. Jika batu tersebut mengenai seorang dari pasukan Abrahah, ia pasti tewas. Mereka kocar-kacir dan berguguran di setiap jalan dan tewas di setiap tempat dan rumah di padang Sahara. Abrahah sendiri mendapat luka di badannya, kemudian ia digotong anak buahnya, namun tubuhnya berjatuhan satu demi satu. Setiap kali anggota tubuhnya berjatuhan, pasti disusul dengan keluarnya nanah dan darah. Itulah yang terjadi pada Abrahah hingga mereka tiba di Yaman dengan membawa Abrahah yang berubah seperti anak burung. Ketika Abrahah meninggal, dadanya terpisah dari hatinya. Demikianlah hukuman Allah untuk Abrahah dan pasukannya karena hendak menghancurkan Ka'bah. Peristiwa ini Allah abadikan dalam Al-Quran di dalam surat Al-Fil. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari peristiwa besar tersebut, agar supaya kita tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian Maria Masirah Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.